Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Hasbi Sidiki SMES yang akan menyampaikan mengenai cara memahami ekonomi syariah. Ini sebenarnya bagian 1 ya teman-teman ya. Nanti akan ada bagian 2, bagian 3, dan selanjutnya. Kembali saya ingin menyampaikan ya, bahwa yang pertama itu adalah agama Islam adalah agama yang sempurna ya, yaitu agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Nah, artinya agama Islam telah sempurna pada hari itu ya. Islam mengatur segala hal, bukan hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dalam ibadah yang bersifat langsung saja, tapi juga Islam akan mengatur segala-galanya ya. Nah, Islam mengatur bukan hanya masalah ibadah yang bersifat mahdoh atau langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ibadah yang hanya berkaitan dengan apa yang di dalam rumah ibadah saja, melainkan Islam juga mengatur hal-hal yang di luar itu, seperti hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, seperti ketika kita tidur, ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita makan ya, dan lain sebagainya. Islam telah mengatur semuanya ya. Nah, bahkan dalam menggunakan perangkat-perangkat internet ya, Islam juga mengaturnya. Nah, oleh karena itulah adanya pembagian ya, adanya yang bersifat muamalah dan juga ada yang bersifat ibadah ya. Nah, bersifat muamalah ini adalah yang bersifat hablum minan nas, yaitu bagaimana mengatur hubungan antara sesama manusia ya, agar kita hidup dalam kerukunan, dalam ketentraman ya, saling berdampingan ya, tidak adanya percekcokan ya dalam bermuamalah ini. Oleh karena itulah Islam mengatur segalanya agar terjadinya kesepakatan yang halal ya, adanya deal, adanya sesuatu yang bersama-sama menyetujui segala sesuatu yang baik-baik ya. Adanya persetujuan, adanya kesepakatan, adanya perdamaian ya, hidup bersama manusia. Apabila kesepakatan itu telah terjadi ya, yang dalam hal-hal yang baik itu, maka tujuan yang paling utama ya dalam kehidupan ini telah tercapai ya, yaitu adanya kemenangan dunia dan akhirat ya, atau yang disebut juga dengan falah ya, kemenangan yang bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat, sebagaimana yang telah didapatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya. Mereka sukses dunia akhirat ya. Banyak sekali sejarah-sejarah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu telah mendapatkan banyak sekali kemenangan di dunia dan di akhirat ya. Nah, sukses dunia akhirat yaitu falah ya. Nah, disinilah ekonomi Islam ya mengatur, atau dalam bahasa lainnya iktisoduna yang artinya equilibrium ya. Ekonomi Islam dan iktisoduna ini adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri ya. Nah, yang mengatur bagaimana kesejahteraan bersama itu bisa tercapai ya. Kesejahteraan sesama antar umat manusia bisa tercapai ya, sama-sama mendapatkan kemakmuran ya, mendapatkan kekayaan bersama ya, bukan hanya yang didapatkan oleh satu orang individu saja ya. Nah, inilah Islam ya. Islam mengatur secara integral ya, bukan secara parsial. Nah, oleh karena itulah kita tadi butuh yang namanya ilmu ekonomi Islam ya. Nah, sebagaimana dalam teori barat ya, ekonomi konvensional dia bersifat individualis ya, tapi kalau ekonomi Islam ini dia tidak individualis ya, bukan kemenangan yang sifat individual, melainkan kemenangan yang bersifat integral ya, semuanya. Oleh karena itulah permasalahan dalam ekonomi Islam
ini adalah bagaimana kita mendistribusikan sumber faktor produksi atau aset ya yang ada ya secara adil, secara benar ya, secara merata ya, merata artinya sesuai dengan porsinya ya kepada semua umat manusia di muka bumi ini ya, pada semua umat manusia di muka bumi ini. Ekonomi Islam memandang secara integral ya, yaitu mendistribusikan sumber faktor produksi secara benar ya. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang sifatnya sepele ya seperti kelangkaan itu akan teratasi dengan sendirinya ya. Nah, bukanlah mendistribusikan hanya pada satu orang saja atau pada satu golongan saja ya, melainkan harus secara bersama-sama atau secara integral ya, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, bukan hanya pada secara satu orang person saja ya. Nah, bukan hanya melihat pada satu individu saja ya, tapi kesejahteraan bagi semuanya. Nah, sebagaimana di dalam ekonomi konvensional ya atau ekonomi kapitalis ya mengatakan ya bahwa yang menjadi permasalahan ekonomi itu adalah adanya keterbatasan sumber faktor produksi ya yang dihadapkan dengan keinginan yang tidak terbatas ya, keinginan tidak terbatas. Akhirnya apa? Muncullah kelangkaan. Dari kelangkaan itu maka muncullah yang namanya pilihan-pilihan. Akhirnya apa? Kita menjadi pusing ya. Akhirnya kita menjadi bingung ya, karena kita harus memilih gitu ya, akibat dari kelangkaan itu karena kita menuruti keinginan kita ya. Kita menuruti hawa nafsu kita. Nah, inilah yang menjadi permasalahan dalam ekonomi konvensional karena dia hanya melihat pada satu orang saja ya. Si A ini dia memiliki taruhlah dana ya, sumber faktor produksi misalkan 10.000, tapi si A ini ingin jalan-jalan ke sebuah tempat ya, maka dia harus sesuai dengan yang dia miliki yaitu 10.000 itu ya, karena adanya keterbatasan pada sumber faktor produksi si A tadi itu ya contohnya ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan ekonomi konvensional. Dia tidak melihat adanya pertolongan dari orang lain ya. Dia tidak melihat adanya kebersamaan ya. Nah, karena adanya keinginan manusia. Nah, keinginan manusia ini memang tidak terbatas ya. Karena memang keinginan ini tidak bisa diukur ya, tidak terukur. Nah, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda ya, apabila manusia memiliki satu lembah emas, maka dia pasti ingin punya 2 lembah emas ya. Apabila dia punya 2 lembah emas, maka dia pasti ingin punya 3 dan seterusnya sampai akhirnya tanah menutup mulut mereka. Artinya apa? Artinya ketika dia mati, meninggal, barulah keinginan itu terhenti ya. Dalam sebuah hadis lain juga bahwa keinginan manusia itu melewati sebuah batas ya, digambarkan sebuah kotak dan sebuah garis ya, itu dalam hadis Imam Nawawi ya ada ya. Nah, disinilah ekonomi Islam membedakan ya adanya keinginan dan adanya kebutuhan. Nah, ada keinginan wants dan adanya kebutuhan atau needs ya. Nah, ekonomi Islam membedakan itu. Nah, contohnya misalkan dalam bulan puasa ini ya, kita memiliki keinginan ketika menjelang beduk maghrib itu makan sebanyak-banyaknya ya. Keinginan kita tuh ya, tapi begitu sudah beduk maghrib, begitu baru makan lontong 1, bakwan 1, minum teh manis 1, itu langsung kenyang. Jangankan makan semuanya, baru itu aja udah kenyang. Nah, itu yang namanya kebutuhan ya. Itu namanya kebutuhan. Nah, ada dampaknya ketika kita menuruti keinginan ya dalam ekonomi kapitalis ini, yaitu adanya ketimpangan sumber faktor produksi atau adanya ketidakmerataan ekonomi ya, adanya ketimpangan sosial ya, kesenjangan sosial ya. Nah, padahal dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa hal itu sangat dilarang ya, dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 ya, yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja.
melainkan harus adanya pemerataan ya, adanya keadilan pada pendistribusiannya. Itu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Dan juga yang kedua ini adalah adanya pemborosan. Oke, mungkin ada sebagian orang yang sukses ya menggunakan dapat mengakses sumber faktor produksi sebanyak-banyaknya ya, di samping adanya ketimpangan tadi. Nah, akhirnya apa? Keinginan itu ya, itu tidak akan dapat langsung bisa dihabiskan pada satu waktu ya. Nah, kan dia pasti akan menyimpannya. Nah, ketika dia menyimpannya, itu akan menjadi sesuatu yang idle, sesuatu yang menganggur. Nah, akhirnya itu tidak digunakan atau menjadi mubazir gitu ya. Contoh misalkan banyak sekali rumah-rumah yang besar-besar ya, tapi orangnya hanya satu atau mungkin tidak ada isinya ya. Tidak ada orangnya di dalamnya, tapi rumahnya banyak ya. Nah, itu juga ada dalam sebuah hadis ya, bahwa banyak di akhir zaman nanti akan adanya rumah-rumah setan dan mobil-mobil setan. Artinya apa? Rumahnya ada, tapi isinya nggak ada ya. Nah, akhirnya mubazir ya. Mubazir itu adalah saudaranya setan ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian berperilaku mubazir karena mubazir itu adalah saudaranya setan ya. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, lalu yang ketiga, akhirnya muncullah yang namanya kriminalitas, pencurian ya, keamanan tidak terjamin ya, akibat ada ketimpangan tadi ya. Ada sebagian orang menjadi putus asa dan akhirnya dia memilih untuk mencuri ya. Oke, sampai sini penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi bagian kedua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.